Shalom, selamat petang saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik yang ada di dalam gereja ini juga yang ada di rumah-rumah mengikuti melalui streaming. Dari tempat yang berbahagia ini kita mengucapkan selamat menikmati kasih dan cinta Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada petang hari ini. Mari kita awali dengan satu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengundang hadirat Tuhan memenuhi tempat ini dengan satu pujian. Tuhan inilah hidupku. Nyanyian rohani 335. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Kembali ke atas. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Kailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu
Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kembali ke atas sekali lagi, saudara. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Amin. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Saya undang semua bangkit berdiri. Bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Pakailah Tuhan. Pakailah menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk membawa semua bangsa-bangsa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu. Supaya kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Sebab inilah saat yang terindah. Di saat kami akan memandang wajah-Mu. Terlebih kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pendalaman Alkitab ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang berotoritas Tuhan. Melawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan keluarga lepas keluarga. Baik yang ada di tempat ini. Baik yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah semua mendapat lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau awali ibadah pendalaman Alkitab petang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian.
di nyanyian rohani 336, menikmati kasih Tuhan. Ini saat yang terindah, di saat kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan, di saat kita bisa mendengar suara Tuhan. Ini adalah saat yang terindah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kembali ke atas, saat indah. Saat indah ku berhadapan dengan memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhi hatiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh indah menikmati kasih Tuhan, sungguh indah merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan kerinduan kita datang kepada Tuhan, bagaikan rusa yang senantiasa haus akan air kehidupan. Demikian juga jiwa kita haus dan rindu akan cinta dan kasih Tuhan. Satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Rohani 337, jiwaku haus akan kasih. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kembali ke atas, jiwaku haus. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia selamanya. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Jiwaku haus, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu. Amin. Siramilah taman hatiku
ku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasih, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku yang bertugas bersama. Amin. Namamu kan ku ukir di hatiku, hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Tuhan, dalam nyanyian ini ada kalimat komitmen dari kami bahwa kami akan setia untuk selama-lamanya. Tuhan, sesungguhnya dari kemanusiaan kami tidak mungkin kami akan memenuhi segala komitmen statement yang kami ucapkan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam kemauan yang baik adalah dorongan dari Roh Kudus dan pertolongan juga datang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberanikan diri kami dan kami mohon Engkau yang melayakkan untuk kami boleh memenuhi segala apa yang kami rindukan, yaitu kami ingin setia kepadamu, terutama di dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan, supaya kami terbangun iman kami menjadi kokoh di dalam pengasuhan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat sore dan shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi dan kita bersukacita oleh karena kemurahan Tuhan telah membawa kita kembali di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pendalaman Alkitab. Tentunya kalau dinamakan pendalaman itu saudara ya, itu beda dengan kebaktian umum. Kalau kebaktian umum itu merupakan suatu penginjilan yang memberikan suatu gairah kepada kita semua untuk kita bisa mengerti maunya Tuhan dan juga kita bisa memuji Tuhan bersama dan saling menguatkan. Itu sangat indah. Tapi tentunya di dalam ibadah-ibadah umum itu tidak sampai mendalami, oleh karena kita untuk beberapa orang banyak yang tentunya kebutuhannya berbeda-beda. Tetapi kalau pendalaman ini adalah suatu ibadah yang lebih serius. Karena apa? Tandanya apa kok serius? Orangnya cuma sedikit. Ya, itu berarti hanya orang-orang yang memang perlu, mau gitu ya. Jadi
mengorbankan waktunya, mengorbankan segala-galanya untuk mau datang mendengar firman Tuhan. Nah, tentunya di dalam pendalaman itu kita ada usaha untuk menggali. Namanya aja mau mendalami, kan menggali. Jadi bukan hanya nongkrong kemudian nunggu air keluar, bukan. Tetapi kita menggali. Di dalam menggali itu kadang-kadang tanahnya lunak, enak digali. Tapi kadang-kadang ketemu batu. Nah, dari ketemu batu ini kita belajar, saudaraku. Kita menggunakan akal budi kita bagaimana supaya batu ini bisa terbongkar. Nah, tentunya kita menggali itu tidak gali sini, gali sana, gali situ, enggak. Tapi satu tempat yang kita gali terus-menerus gitu ya, secara kontinu dan berulang, bukan hanya kontinu tapi berulang. Oleh sebab itu, sore ini kita tetap menekuni di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal ke-6 ini sambungan dari Matius pasal 5, di mana Matius pasal 5 itu ada berita, ada pengajaran Yesus yang pada saat itu dia berbicara di atas bukit. Dimulai dengan kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang sengsara oleh karena kebenaran. Dan kita masih ingat, saudaraku, Tuhan Yesus itu memberikan kebahagiaan itu berlimpah-limpah kepada orang yang berkesusahan. Itu bukan hanya begitu saja, tetapi ada di dalamnya itu mengandung maksud bahwa Tuhan itu mau memberikan apa istilahnya sangu gitu ya, memberikan bekal kepada murid-murid itu dengan kebahagiaan sejati dari surga, bukan untuk dimiliki sendiri, tetapi Tuhan mau supaya kebahagiaan itu dibagikan kepada orang-orang lain. Nah, ini kan jarang kita kenali maksud Tuhan itu apa. Seringkali kita hanya bilang, ya Tuhan khotbah di atas bukit bagus, tapi kita tidak tahu. Juntrungannya itu apa kita tidak tahu. Tetapi juntrungnya itu Tuhan mengatakan bahwa dia harus menjadi garam dan terang, itu pertama. Dan kemudian dia memberikan kekuatan support supaya kamu jangan cengeng. Kalau kamu ditampar kanan, kamu harus tahan juga yang kiri. Jangan gampang kamu KO, kan gitu. Nah, kalau kamu dimintai pakaian, baju, berikan sekali jubahmu. Kenapa? Karena kamu diperkaya oleh Tuhan, kan itu. Ya, jadi kalau kamu diajak jalan 1 mil, jalan 2 mil, oleh karena staminamu bagus, karena kamu punya segala-galanya dan kamu bisa memenuhi tantangan di bumi ini, kan gitu. Dan kemudian Tuhan memberikan suatu kemampuan lagi bahwa semua yang tadinya ditulis di luar itu sekarang ditulis di dalam kamu, maka kamu akan menjadi saksi yang hidup, akan menjadi ambasador dari kerajaan surga untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Nah, dan begitu terus sampai pada Matius 6 ini tetap Tuhan memberikan tugas-tugas kepada orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Kalau orang itu tidak berbahagia, bagaimana dia bisa menjalankan perintah Tuhan? Ngurusi dirinya sendiri aja tidak bisa kok, mengurusi orang lain, kan gitu. Jadi ini logikanya. Ya. Oleh sebab itu, jikalau kita, siapapun kita, kalau kita dipakai oleh Tuhan, Tuhan itu tidak sembarangan lu pakai orang. Kalau Tuhan itu pakai orang, dia itu pasti bertanggung jawab atas pemakaian orang itu. Dan pasti dia akan memberikan sesuatu. Oleh karena apa? Tuhan tidak mau dipermalukan. Nah, kalau orang suruhannya itu tidak bisa jalankan tugasnya, yang rugi siapa? Yang nyuruh. Nah, disinilah kita mendapat suatu gambaran mengapa Tuhan itu menyediakan di dalam gereja itu pendalaman Alkitab supaya kita itu punya urutan-urutan apa sih maunya Tuhan ini gitu. Nah, di dalam kita menjalankan ibadah ini dalam penjelasannya, lah itu terserah pembicaranya. Ada yang membicarakan itu secara teologi full, itu
teologi, memang dia membuka firman Tuhan itu betul-betul detail bagaimana itu konteksnya apa, bahasanya apa, dan kemudian ini di mana, kemudian siapa yang berbicara, yang mendengarkan, yang menyaksikan, dan apa kegunaannya begini begitu. Nah itu boleh saja, itu no problem. Tetapi ada juga yang memberitakan secara membumi, secara yang bisa diterima gitu loh. Jadi bukan simbolis-simbolis. Boleh saja, silakan. Ada simbolis-simbolis. Tapi kita harus melihat keadaan sikon. Apa yang jemaat sanggup terima pada saat-saat sekarang. Ya, jadi kita pun juga sebagai pembicara ini harus punya tenggang rasa. Gitu ya. Jadi supaya kita boleh menerima itu dengan sesuatu yang bisa kita mengerti. Dan kemudian ada satu lagi, di dalam PA itu kita menjelajah, menelusuri Alkitab. Mau tidak mau, saudaraku, kita harus menelusuri Alkitab. Kita membaca dan kita mampu merangkum seluruh pembacaan dan seluruh apa yang kita dengarkan. Karena dengan demikian, maka penyampaian firman Tuhan itu berhasil. Dan ini tidak gampang, saudara, tidak gampang. Dan memang terbukti di dalam semua gereja. Waktu PA itu merosot. Apalagi waktu doa penyembahan, wes itu tambah merosot lagi. No problem. Tetapi saudaraku, problem itu nanti terletak kepada setiap pribadi kita, jemaat kita. Kasihan. Oleh sebab itu saya sebagai pembicara, saya perlu mengingatkan. Mumpung ada loh saudaraku, mumpung ada yang mau melayani. Jangan kita sia-siakan, tapi ya enggak bisa ngomong lagi, bukan mereka itu menyia-nyiakan, bukan. Enggak butuh, itu loh masalahnya. Enggak butuh. Kalau orang enggak butuh itu kan kayak nyanyi tadi seperti rusa merindukan air, jiwaku haus. Oh enggak ngelak loh, kok ngombe lah kelempoken kayak gitu. Ya, jadi itu terserah juga kebutuhannya orang. Oh enggak luwe dikei mangan. Ya muntah-muntah. Atau lagi kalau misalnya orang itu sakit emah, kayak sambel. Dia tambah modar. Ya. Jadi kita juga mesti hati-hati dalam hal ini. Ya. Oke. Itu prolog. Mari kita sekarang masuk di dalam kelanjutan Matius 6 ayat yang pertama. Ini perlu saya refresh lagi supaya kita tidak lupa gitu ya. Nah ini PA namanya. Ya diulet-ulet deh, keduk ya tempat itu gak pindah-pindah. Sampai bosen. Nah, kalau saudara sudah bosen, itu berarti berhasil. Iya. Orang bosen itu berarti sudah tahu. Terus nek aku, terus roh itu. Nah, itu berhasil. Saya berhasil. Ya. Mari kita baca Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah. Jadi ingat ini suatu perkataan itu attention. Jadi apa ya? Take heed, perhatikan, pay attention. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Setiap agama itu punya kewajiban, saudaraku. Wong namanya aja agama, ya kewajibannya pasti ada. Dan ini bukan orang Kristen tok, tapi semua agama di dunia ini, dia itu pasti dibebani dengan kewajiban. Tetapi di dalam firman Allah yang kita baca ialah supaya kita ini jangan berbangga dengan kewajiban-kewajiban ini untuk apa? Membanggakan diri gitu loh. Membanggakan diri. Bisa kewajiban ini saudaraku dipenuhi oleh orang-orang, sebetulnya itu baik. Tetapi kalau ini menjadikan masalah, orang itu bisa jadi sombong.
Ini sangat berbahaya, saudaraku. Kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya apa? Dilihat, jadi tontonan. Ya. Jadi bukan kesaksian. Ingat loh saudara ya, kewajiban itu adalah ke dalam dapur kita. Orang lain itu tidak tahu isi Alkitab kita. Orang di luar kita itu tidak tahu apa yang kita bicarakan. Orang yang di luar itu tidak tahu apa arti ibadah kita. Itu kewajiban. Tidak perlu orang lain tahu. Malah kalau kita berbangga dan orang lain supaya tahu, itu malah menjadi satu kesombongan. Tetapi yang lebih penting itu ialah hasil dari kewajiban yang kita jalankan itu bagaimana itu. Orang tidak tahu apa yang kita bicarakan di dalam gereja, orang luar. Hanya kita yang tahu. Tetapi saudaraku, orang di luar sana itu, dia hanya mau tahu apa sih hasilnya kamu itu beribadah. Itu. Nah, itu yang tanggung jawab kita. Nah, hasil dari ibadah itu, silakan pamer saudaraku. Justru itu harus disaksikan di dunia. Dan itu terjadi saudaraku, pertama-tama ialah di dalam kehidupan nikah kita. Oleh karena saudaraku, di mana-mana kita lihat, kegagalan itu terbanyak adalah di dalam kehidupan nikah. Tetapi orang Kristen ini seharusnya saudaraku, punya satu kelebihan yang disegani oleh dunia, yaitu di dalam kehidupan nikah. Kesucian nikah kita. Kalau itu silakan pamerkan saudaraku. Bahkan itu harus ditunjukkan. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya orang melihat bagaimana rumah itu ada pelita menyala. Dan ada damai sejahtera, garam dan terang itu ada di dalam rumah itu, rumah orang Kristen itu. Jadi jangan dipamerkan waktu kita masak, tidak ada gunanya. Tetapi buka itu semua, pamerkan itu semua pada waktu itu kita keluar supaya orang-orang melihat. Ya, kita coba lihat itu. Di dalam Lukas 8 ayat 16. Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang menyalakan pelita, lalu menutupi dengan gentong, lalu menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Saudara, di sini firman Tuhan mengatakan menyalakan pelita itu adalah suatu keadaan terang. Terang kehidupan seorang anak Tuhan itu jangan ditutupi gentong. Harus dibuka gentongnya. Lah kalau kita menyalakan pelita ditutupi gentong, olah apa? Tentu ini adalah perbuatan aneh. Karena gentong itu bisa berbicara tentang alat-alat dapur, keadaan ekonomi kita, bagaimana kita mencari nafkah. Harus terbuka. Bagi seorang Kristen itu, kalau bekerja, jangan misterius. Kalau ditanyai pekerjaannya apa? Tidak boleh tahu. Tapi tahu-tahu ketangkep. Jadi penjual sabu-sabu. Tidak boleh, harus terbuka. Oleh sebab itu di dalam komunitas gereja itu, kita perlu saling mengenal. Si A itu kerjanya apa, si B itu profesinya apa, si C bagaimana. Jadi jelas semuanya itu terbuka. Di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tidak ada
rahasia-rahasiaan yang di dalamnya ada kaitan kejahatan. Harus terbuka. Tidak usah ditutupi dengan hal-hal semacam itu. Atau di bawah tempat tidur. Ini kan aneh saudaraku. Orang menyalakan pelita tapi ditaruh bawah tempat tidur. Siapa yang lihat? Tempat tidur ini berbicara tentang kehidupan nikah loh saudaraku. Tentang kehidupan rumah tangga. Bagaimana hubungan suami istri itu? Harus jelas, terbuka. Terang. Tidak ada selingkuh-selingkuhan. Dan mereka akan menerang semua itu. Sehingga di dalam Ibrani 13, di sana Tuhan memberikan firman-Nya mengatakan apa? Ibrani 13 ayat yang keempat mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ini kebanggaan anak-anak Tuhan, saudaraku. Orang-orang Kristen yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan nikah. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan cara kita mencari nafkah. Bagaimana supaya semuanya ini memuliakan Tuhan. Ini semua bisa dilakukan hanya oleh orang yang berbahagia. Oleh sebab itu urut-urutannya ini saudaraku. Tuhan memberikan sanggup, memberikan bekal kebahagiaan. Supaya kita bisa menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan bagaimana cara kita ibadah. Saudara, kalau kita ini gila ibadah, maka saudaraku, yang untung itu pendetanya. Kenapa? Oh, jemaatku itu seneng ini. Tambah ini, tambah itu, kurang ini, kurang itu. Pengajarannya itu cuma kurang ini, kurang itu, tambah ini, tambah itu. Sampai akhirnya jemaatnya sendiri yang kewalahan. Gak ngerti karepe. Iki apa nanti? Tetapi justru ibadah itu saudaraku membangun orang terbuka mata. Dan dia tahu mau kemana dia di dalam ibadah ini. Dia itu akan memberikan kesaksian hasil ibadah itu kepada solah tingkahnya di luar sana. Supaya orang melihat, wah ini betul-betul anak Tuhan. Ini orang gereja. Lihat tuh, kalau jalan, tidak tola-tole, pelirak-pelirik. Yang laki kenceng. Yang perempuan juga dalam sikap yang sederhana, yang baik. Ini yang dimaui oleh Tuhan, kehidupan nikah, anak-anak, keluarga, semua. Dan Tuhan memberikan itu kepada orang yang berbahagia. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur itu saudaraku, sekali lagi saya bilang, itu kata kiasan dari Alkitab. Itu berbicara tentang kehidupan nikah. Jadi lampu itu, terang itu, harus menerangi tempat kehidupan nikah kita. Bukan ditaruh kolong. Jadi ada terang di sana. Ya. Kemudian sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi oleh Allah. Jadi saudaraku, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kita mencari nafkah, hendaknya kita menjaga kekudusan, menjaga segala kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup nikah kita. Maka Tuhan akan menghindarkan hukuman-hukuman atau malapetaka di dalam perjalanan hidup ini. Kalau tidak saudaraku, maka Tuhan mengatakan bezina atau orang bersundal akan dihakimi Allah. Untuk peringatan bagi mereka yang mencari nafkah, ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Rakus. Menjadi hamba itu artinya nurut loh saudaraku. Uangnya itu jadi tuan. Kan kebalik. Seharusnya
uang itu adalah hamba yang baik. Kita tuannya. Tetapi kalau kebalik menjadi hamba uang, uangnya yang menjadi tuan, maka kita menjadi jongosnya, menjadi babunya. Kita akan diperintah oleh uang itu. Bahkan perintah uang itu sangat kejam. Dan tuan itu bisa masuk penjara. Bukan uang masuk kotak, masuk lemari brankas. Tetapi justru uang itu akan membuat tuannya itu masuk penjara. Bahaya, saudara. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur kalau kita itu bisa beribadah dan kita itu selalu diingatkan. Oh, enggak kuat, dikuatkan. Enggak mampu, ditolong. Tapi kalau kita bilang, enggak perlu itu, aku mampu, ya monggo, silakan. Kan bisa dilihat, saudara. Dulu kalau pagi, kok pagi? Tapi ya sudah, jalan semua. Tapi sorenya juga ya enggak ada yang tertarik. Sekarang kan sore. Kenapa? Kan bukan alasan itu. Ya itu tadi alasannya, enggak butuh. Tapi saudaraku, kita yang tahu hal-hal semacam ini, kita harus mendoakan mereka, saudara. Ini bukan tanggung jawab orang itu saja, tetapi kita ini punya tanggung jawab. Kita harus bersyafaat untuk ini. Oleh sebab itu, gereja ini punya beban di dalam kita bersekutu, supaya keselamatan itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi juga menjangkau kepada orang-orang lain. Keluarga kita, anak kita, cucu kita, atau mantu, atau siapa. Itu harus berani bayar harganya. Harus berani bayar harganya. Kerajaan surga itu memang kemurahan. Tetapi bukan murahan. Saya ingat ayat itu, coba mampir sebentar ya. Kita mampir sebentar di Matius 13. Kita mampir di sini dan kita bisa tahu, saudaraku, bahwa kerajaan surga itu suatu kemurahan yang diberikan kepada kita. Tetapi saya ingatkan, kerajaan surga itu bukan murahan, bukan. Kalau kita lihat, saudaraku, di Matius 13 ayat yang ke-44 dan 45. Di sana kita bisa melihat hal kerajaan surga itu seumpama harta karun yang terpendam di ladang, yang kemudian ditemukan oleh orang, lalu disembunyikan, dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya dia menemukan harta karun itu, pergilah dia menjual segala miliknya, lalu dia kembali membeli ladang itu. Saudara lihat, sekalipun itu harta karun, kemurahan, tidak begitu saja untuk dimiliki. Dia harus berani action, mengambil tindakan, menjual segala miliknya. Dia butuh itu. Dia tidak butuh miliknya. Dia jual. Dan hasil dari penjualan itu, dia belikan untuk tanah itu. Supaya dia punya harta karun. Itu kerajaan surga, saudara. Yang kedua, 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang bisnismen, seorang pedagang, dia mencari mutiara yang indah. Setelah dia temukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh hartanya,
lalu dengan uang hasil penjualan itu, dia kembali untuk membeli mutiara itu menjadi miliknya. Bukan murahan, saudaraku. Jangan dianggap bahwa ya begitu-begitu saja. Enggak, saudaraku. Ada suatu pengorbanan di dalam kita mencari harta sorga itu, ya, mencari kerajaan sorga itu. Kita kembali ke Matius 6 tadi, ya. Maka Tuhan mengingatkan dalam ayat 1, ingat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu untuk pameran supaya dilihat orang. Jika demikian, kalau kamu cuma hanya mau pameran, kamu itu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Mungkin hanya dilihat orang, ditepuk tangan. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Ya. Jadi kita lebih masuk ke dalam intinya, ialah kita mau memperoleh sesuatu dari Allah kita yang di surga. Nah, kemudian ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Ini sama-sama munafiknya. Dia pertama ayat 1 adalah berpamer tentang ibadahnya. Kemudian yang kedua, berpamer tentang memberi. Orang memberi itu baik, saudaraku. Tetapi saya pikir-pikir, saudara ya, tidak semua loh orang itu punya kemampuan untuk memberi. Tidak semua. Saya dulu mikir cuma orang yang kaya dia baru bisa memberi. Enggak loh, saudaraku. Dalam pengalaman saya, saudaraku, di Surabaya ya, di gereja, ada pengusaha itu yang lebih sukses dari saya. Tapi saudaraku, saya lihat kalau gereja itu membutuhkan apa, sama sekali tidak bergeming. Cuma lihat kok, tidak tergerak. Padahal saya pikir seharusnya kamu ini mampu, tapi tidak mau. Aneh. Tetapi ada orang yang sederhana, itu yang justru mau cawe-cawe. Jadi di situ saya mendapat satu kesimpulan bahwa orang yang mau memberi itu bukan hanya orang kaya, tetapi itu adalah anugerah Tuhan, adalah gerakan dari Tuhan. Dan saya juga banyak, saudara, melihat teman-teman di dalam gereja itu sama-sama orang yang berwira swasta. Ada orang itu yang orang Jawa itu bilang bloboh. Dia itu rasanya kalau memberikan sesuatu itu enteng gitu, saudaraku. Enteng. Saya kenal satu orang, saudaraku. Tidak usah saya sebutkan namanya, tapi saya tahu betul. Dia itu di dalam hal pekerjaan Tuhan, dia itu waduh, enteng sekali. Dia kalau ketemu hamba Tuhan itu, wah, dia kalau manggil hamba Tuhan itu untuk khotbah di dalam perusahaannya, itu paling enggak itu, dia ngamplop itu 2 juta. Saya pikir, ya apa sih wong ini? 2 juta dia kasih. Dan tidak mikir dia itu, hamba Tuhan yang mana, besar, kecil, muda, tua, pokoknya datang, dia kasih. Orang ini, saudaraku, pada suatu waktu dalam tahun yang enggak enak itu ya, tahun apa itu, waktu kurs dolar hancur-hancuran dan rupiah morat-marit itu, dia seorang pengimpor, utang banyak di dalam nilai dolar. Begitu dolar itu naik segitu banyaknya, dia enggak bisa bayar. Dia tidak bisa bayar. Teman-teman bisnis melihat hal itu. Nah ini jahatnya orang bisnis itu gitu. Jangan naruh anak ayam yang kepalanya berdarah di dalam kandang. Campur. Mati itu.
Saya melihat teman-teman bisnis yang lain, dan ini sebentar lagi nih, dia ini jatuh, perusahaannya jatuh. Kamu jangan sekali-kali ngasih pinjaman atau ngasih barang sama orang ini. Nanti sebentar lagi ini jatuh, karena dia tidak bisa membayar utang. Saudara, orang ini, teman saya ini, saya lihat dan saya kenal orang ini dengan baik. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Tidak tahu kayak apa, saudara. Teman-teman pengekspor barang-barang itu kepada dia. Itu dia melihat kesulitan Indonesia pada waktu itu. Mereka datang di kantor teman saya. Dan teman saya mengatakan, kamu tahu sendiri keadaan kayak gini, bagaimana saya bisa membayar kamu. Saya retur aja barang ini, kembali ke negaramu. Tapi orang-orang ini, saudaraku, mengatakan apa? Oh, enggak usah. Saya tahu kesulitan. Kamu bayar saya, kalau kamu bisa bayar. Oleh karena saya tahu, kamu ini orang Kristen yang hebat. Saudara tahu, sampai di situ. Kamu tidak akan menipu saya, dan kamu akan membayar segala apa yang harus kamu bayar. Tapi saya tidak menekan kamu. Sampai berapa tahun, saudaraku, pemilik dari barang-barang itu, dia tidak menggugat, dia tidak memaksa, dan dia tidak menekan. Sampai akhirnya pada tahun selanjutnya dan tahun 2 tahun kemudian, perusahaan teman saya ini mendadak dia menjadi besar. Dan dia membuat suatu gudang, suatu kantor yang luar biasa, jauh lebih besar dari yang semula. Saya bisa melihat tangan Tuhan itu, kalau dia bekerja, kelihatan orang itu sudah hancur, tetapi Tuhan menopang di dalam kehancurannya itu, dan dia bangkit lagi untuk melanjutkan bisnisnya. Ini, saudaraku, kemurahan itu akan kembali menjadi kemurahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, saudaraku, bahwa orang yang memberi itu adalah bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu anugerah, itu karunia. Kita diingatkan lagi, coba kita lihat di dalam Roma 12, supaya kita tahu, saudaraku. Ini PA ini gini, saudara. Diulang. Kalau enggak ngerti nanti diulang lagi. Roma 12 ayat 6 sampai ke 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, untuk berkhotbah, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jadi jangan muluk-muluk, saudaraku, kalau khotbah itu. Karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita mengimani itu dan kita bisa mengerti, katakan. Lah kalau kita tidak ngerti, kok kita ngomong? Lah ini yang Tuhan ingatkan, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Ya. Dan iman ini, saudaraku, harus disertai perbuatan. Perbuatan tanpa iman itu berbahaya, ngawur. Tapi iman tanpa perbuatan itu mati, tidak ada kuasanya. Tetapi kalau itu sudah menjadi iman kita, dan kita berkata-kata, maka kata-kata kita itu ada kekuatan iman yang kita pernah miliki dan pernah kita nikmati. Di sini, saudara. Jadi kalau kita bernubuat atau kita berkhotbah atau kita berkata-kata, baiklah kita melakukan itu sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani,
baiklah kita melayani. Oleh karena melayani dengan karunia itu beda, saudaraku. Atau dengan maunya sendiri itu beda. Kalau kita melayani dengan maunya sendiri, ya kita melayani oleh karena sesuatu yang menjadi harapan kita. Gitu. Kita ingin memperoleh sesuatu. Untuk baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Orang mengajar itu, saudaraku, harus mau belajar. Jangan kita mengajar, tapi sendiri kita berhenti dari belajar. Sedangkan dunia ini bergerak lebih cepat dari apa yang kita ketahui. Jikalau kita tidak mau belajar, saudaraku, maka kita pasti ketinggalan. Seorang hamba Tuhan aja, saudaraku, waduh saya itu banyak bergaul dengan mereka. Tak titeh nih. Kalau seorang hamba Tuhan, saudaraku, sudah tidak mau belajar, dilumanen entek. Oleh karena apa? Ya yang diomong ya itu aja. Dari 40 tahun yang lalu didengarkan, ya iku iya aku seru nek iku. Terus apa? Ini loh saudaraku, bahayanya. Dia ngomong itu enggak salah. Enggak salah. Tetapi terus what next? Enggak ada kelanjutannya. Ya wis iku ae wis kayak biyen. Yang diunggul-unggulkan itu apa? Warisan. Zaman Londo. Loh, dunia ini sudah maju. Tidak hanya gitu-gitu aja. Benar, saya tidak nyalakan loh saudara. Itu betul. 100% betul. Suci, tidak salah. Tetapi ya apa uraiannya ya apa kan gitu. Nah kalau uraian itu saudaraku, kita tidak belajar, maka kita ketinggalan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan karunia untuk melayani, baiklah kita melayani dengan karunia Allah. Jika untuk mengajar, baiklah kita ini juga mau belajar. Kita ini mau belajar. Jika karunia itu untuk menasehati sebagai konselor, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, nah ini orang yang suka memberi, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Bagaimana dia bisa ikhlas? Kalau itu bukan kemauan dari Allah. Bagaimana dia bisa menjalankan kalau Tuhan tidak memberikan pekerjaan buat dia? Bagaimana dia bisa ikhlas kalau Allah tidak memberikan keikhlasan kepada orang itu? Makanya saya pernah katakan bahwa Tuhan itu yang memberikan kemauan, Tuhan itu juga yang memberikan pekerjaan atau pelayanan, Tuhan yang sama itu juga memberikan keikhlasan untuk orang itu melakukan. Kalau hal ini tidak ikhlas, saudaraku, sebentar aja, kejentok istilahnya orang Jawa. Ada orang yang suka-suka memberi, tapi suatu saat dia kejentok, entah itu kejentok dengan pendetanya, entah dia itu kejentok dengan salah seorang pengurusnya, atau bagaimana. Dia kecewa. Bahkan yang paling berbahaya, saudaraku, orang yang kejentok ini, orang yang tersandung ini, sampai-sampai dia itu melakukan sesuatu yang benar-benar mencelakakan. Apa itu istilahnya? Boikot. Dan sering, saudaraku, saya harus mengatakan ini oleh karena saya seorang gembala. Orang yang suka boikot,
Boikot itu apa sih artinya? Menahan hak. Waduh saudara, saya banyak melihat orang-orang semacam itu. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka mengerikan. Oleh sebab itu saudaraku, kita mensyukuri jikalau kita ini diberikan suatu pelayanan di dalam hal memberi. Oleh karena kita tahu saudaraku, bahwa memberi itu bukan dari kekuatan manusia kita, tetapi itu betul-betul adalah pelayanan. Jika kita bisa menasehati, baiklah kita menasehati. Yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, baiklah ia menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Sekarang saya akan lompat sedikit. Apa yang terjadi buat orang-orang yang diberi anugerah. Tetapi saudaraku, saya katakan sekali lagi, bahwa anugerah memberi itu, saudaraku, itu bukan suatu anugerah yang ringan, saudaraku. Bukan. Orang yang memberi, sekalipun itu dalam bentuk materi, itu beratnya, bobotnya adalah sama dengan seorang pengkhotbah. Jangan seorang pengkhotbah itu mengatakan, kamu kan cuma bisanya memberi, lah saya ini bisa berkhotbah. Enggak. Jangan sekali-kali punya pikiran semacam itu seorang pengkhotbah. Orang yang diberi anugerah karunia untuk bisa memberi, itu levelnya adalah sama dengan seorang hamba Tuhan yang bisa berkhotbah. Jangan disepelekan. Oleh karena ini kita akui bersama bukan dari manusianya, karena Tuhan yang memberi. Kalau manusianya itu sama-sama diragukan, saudaraku. Nah, kita sekarang bisa melihat orang yang pernah menjadi contoh, orang yang tidak mampu nyonggo derajat, kata orang Jawa. Jadi kebu kabotan sungu, tidak bisa nyonggo derajat. Itu bisa kayak seorang raja, saudaraku, yang bernama Raja Uzia. Ya, ini contoh loh ini saudara, ini contoh saja. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarikh 26. 2 Tawarikh 26. Ini menceritakan ada seorang raja muda yang sangat sukses, sangat baik tingkah lakunya, sangat memuliakan Tuhan, dan dia sangat luar biasa dalam kariernya, sehingga dia berhasil. Uzia, ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia menjadi raja di Yerusalem. Wah, lama sekali. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Nama ibunya sampai disebut, saudaraku. Ini raja yang luar biasa. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakharia yang mengajarnya supaya takut kepada Allah. Dan selamanya ia mencari Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Sukses. Dia seorang raja muda, dipimpin oleh seorang rohaniawan. Dan ia berhasil di dalam perjalanannya. Ada Zakharia yang memimpin dia. Ayat 16, saudaraku. Dia bisa-bisa langsung terbalik keadaannya. Apa yang terjadi? Setelah ia menjadi kuat, nah ini.
Sebetulnya dia itu sudah dapat pelayanan sendiri di dalam pemerintahan. Dia seorang raja yang sukses. Dia diberikan kemampuan, kewenangan di dalam memerintah kerajaan. Tetapi dia ngelirik sesuatu yang bukan menjadi anugerahnya, bukan menjadi karunia-Nya. Dia mulai melihat bait Allah. Dan dia mulai cawe-cawe ke sana. Dan dia mulai untuk masuk intervensi ke sana. Hati-hati. Saya banyak melihat bagaimana orang yang diberi karunia yang tadinya begitu baik, tetapi suatu saat dia ingin menguasai pekerjaan Tuhan. Saya harus ngomong, oleh karena saya melihat. Saya menyayangi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang bukan anugerah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi sombong, tinggi hati. Ini kira-kira tinggi hatinya ini dia, yaitu tadi, mau menguasai ibadah. Sehingga ia melakukan hal yang sangat merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya. Ia masuk dalam bait Tuhan. Apa kerjanya? Untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Waduh, dia mau memimpin ibadah. Dia mau melakukan yang seharusnya bukan untuk dia. Ada orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk melakukan itu. Tetapi dia tidak peduli oleh karena dia merasa dia lebih dari mereka. Dan dia mengintervensi pelayanan Tuhan. Ya, membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi di sana ada Imam Azaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Jadi jangan dipersalahkan, saudaraku. Pada suatu saat, memang seorang pelayan Tuhan itu harus mengambil tindakan tegas. Bukannya apa, tetapi demi keselamatan. Demi keselamatan, bukan keselamatan orang itu aja, tetapi keselamatan bersama. Jadi kasih itu ialah untuk keselamatan bersama. Kalau kasih itu untuk keselamatan orang tertentu itu namanya bukan kasih. Tapi kalau mengasihi itu adalah memikirkan orang itu, juga memikirkan diri sendiri, juga memikirkan orang lain. Nah kalau seperti hal ini, ibadah ini sampai rusak oleh karena tindakan Uzia, bisa dibayangkan Israel itu jadi apa? Oleh sebab itu dikatakan Imam Azaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan dan orang-orang yang tegas. Ayat 18. Mereka berdiri di depan raja, dihadang. Mereka berdiri di hadapan raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak untuk membakar ukupan itu. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh hormat dari Tuhan Allah oleh karena hal ini." Harus berani, sekalipun raja, suruh keluar. Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya yang terbakar, dia menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam,
timbul penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Dan akhirnya imam-imam itu memaksa Raja Uzia ini untuk keluar dari bait Allah. Ya. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia menderita sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri, raja itu sendiri, tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. Saudara, ini Tuhan mau memberikan suatu peringatan kepada kita. Jangan kita sampai berubah setia dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satunya ialah kita diberi anugerah untuk mampu memberi. Dan itu bukan orang kaya, bukan orang miskin. Kalau saudara masih ingat, pertama-tama saya membuka Matius 6 ini, saudaraku. Saudara masih ingat ceritanya cerita apa? Seorang yang memberikan makanan yang seharusnya dia cuma makan sekali terus mati kelaparan. Apa itu? Masih ingat? Janda Sarfat. Janda Sarfat ini bukan orang yang kaya. Dia di dalam keadaan yang kekurangan, di dalam suasana paceklik, kelaparan, dia cuma punya segenggam tepung dan sebotol minyak. Maka seorang nabi Allah mengatakan, buat roti untuk aku. Ini orang enggak punya loh saudara. Dia bilang, saya cuma punya ini, kalau ini jadi roti, mau saya kasih anak saya, dan saya makan, terus saya mati sudah, tidak ada yang dimakan. Tapi Nabi itu mengatakan, tidak, buatkan roti, buat aku dulu. Coba saudara. Tapi janda Sarfat ini, oleh karena dia memang dipakai oleh Tuhan, sekalipun dia tidak punya apa-apa, dia cuma punya ketaatan, dan dia lakukan itu, sungguh mujizat itu terjadi. Tepung di tangannya tidak habis-habis, minyak di botol itu juga tidak pernah habis, sampai masa paceklik liwat. Jadi ini suatu permulaan dari Matius 5 ini, Matius 6 ini. Tuhan memakai seorang janda Sarfat, ya. Di sana bisa terjadi hal itu. Sekarang yang terakhir saudaraku, yang kedua, kita membaca di dalam 2 Tawarikh ayat pasal 30 ayat 24. Ini cerita tentang seorang raja juga, yang dia itu suka sekali memberi, suka berkorban, dan dia adalah seorang raja yang sangat diberkati Tuhan. Seorang raja yang dimuliakan oleh Tuhan. Segala perbuatannya berhasil. Ayat 24 mengatakan, sebab Hizkia, Raja Yehuda, telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba, dan juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba, dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Kemudian kita pindah di dalam 2 Raja-Raja 20, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan sampai ke 3. Raja ini begitu mulia, begitu diperkaya oleh Tuhan. Tetapi pada suatu saat dia mengalami suatu penyakit dan dia sakit keras. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan,
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bagaimana saudara? Kalau kita mendapat suatu kabar yang kayak gitu, tak bisa, mati kamu. Tetapi saudaraku, maunya Tuhan itu sebetulnya jauh lebih baik. Kalau Hizkia itu bisa menerima keadaan itu, dan dia lapang hatinya, dan dia menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu sudah berlebih-lebih terhadap dia, maka tidak ada masalah. Tetapi saudaraku, Hizkia ini ternyata dia tidak memahami hal kebaikan Tuhan. Ayat 2 mengatakan, lalu Hizkia setelah mendengar itu, ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa kata doanya? Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangis lagi. Saudara bisa nangkep arti dari perkataan Hizkia itu. Sepertinya dia ngundat kepada Allah. Tuhan, aku ini kurang baik apa? Aku sudah berbuat baik. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa semua hal yang dia bisa lakukan itu adalah anugerah. Dia menyangkal anugerah. Singkat cerita, saudaraku, bahwa Hizkia ini diperpanjang usia 15 tahun. Tetapi di dalam pemerintahan 15 tahun itu, endingnya adalah sesuatu yang pahit di dalam perjalanan hidupnya. Kerajaannya hancur lebur, anak cucunya ditawan oleh musuh. Apa yang dia punya, yang tadinya dibuat pameran, itu habis oleh orang-orang Babel. Ya, orang Babel ya, orang Babel. Habis. Inilah saudaraku, yang menjadikan suatu renungan buat kita, bahwa selama kita ada di dalam hidup ini, kita memperoleh karunia berbeda-beda, bermacam-macam. Jangan kita merendahkan satu dengan yang lain. Ah, itu cuma guru sekolah minggu, saya gembala. Enggak. Kita harus bisa saling menghargai, adalah kawan sekerja Allah. Saya sendiri, saudaraku, sebagai gembala, saya melihat para pengerja itu adalah satu level. Oleh karena mereka itu juga pelayan-pelayan Tuhan sama seperti saya. Kalau Pak Daud ini, dia pegang setir, saya tidak mau duduk belakang, saya duduk di sampingnya. Tanya Perry, mengapa? Mereka ini bukan supir, mereka ini hamba Tuhan. Mereka bekerja menolong jemaat untuk kita bisa beribadah. Jangan diperlakukan seperti supir. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam setiap hari apapun, kita saling menghargai profesi kita masing-masing, menghargai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, supaya kita menyelenggarakan semuanya ini dan menjadi contoh keluar. Sekali lagi saya katakan, bukan dapur kita yang harus dilihat orang, tetapi masakan yang keluar dari gereja ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian. Betapa, oh Tuhan. Betapa, oh Tuhan, ya.
Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Refrain. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Baik. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Refrain, kita bangkit berdiri. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu penolong kami untuk kami lepas dari segala kesalahan dan dosa yang sedang mengancam kehidupan kami. Engkau telah memberikan pencerahan kepada kami bahwa segala apa yang dapat kami kerjakan di dalam hidup ini, besar atau kecil, adalah merupakan anugerah yang harus kami pelihara dan kami hargai. Tuhan, jangan kami melampaui segala apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai Raja Uzia dan juga sebagai Raja Hizkia yang merasa bahwa segala apa yang dia kerjakan
adalah kemampuannya dan Allah membutuhkan hal itu. Tuhan, sesungguhnya bukannya demikian. Tetapi malam ini kami disadarkan kembali. Apapun keadaan kami, apapun kemampuan kami, apapun pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan, semuanya ini adalah kasih karunia-Mu. Tidak seorang pun dari kami akan menyombongkan diri, akan membuat semuanya itu sebagai pameran. Tetapi biarlah semuanya ini Tuhan akan menjadi suatu kesaksian yang indah, yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Inilah rencana-Mu yang agung Tuhan, firman-Mu itu agung, sehingga kalau kami menghargai keagungan firman, maka kami pun menjadi manusia-manusia yang agung di dalam pemandangan-Mu dan juga di pemandangan sesama. Terima kasih Tuhan, buat segala teguran, pengajaran. Tuhan, berikan kami kerendahan hati dan bisa menerima apa yang menjadi kebutuhan kami. Sekalipun kadang kami juga merasa ada sesuatu yang menyangkut di dalam hati. Tetapi Tuhan, biar kiranya Engkau menolong dengan Roh-Mu yang kudus dan kami disembuhkan kembali dan kami tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, anugerah, kasih setianya, kasih sayang dengan damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal yang diberikan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menjadi milik kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala doa ini. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.